Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengungsi di Langkat, setiap harinya ia berjalan keliling berharap mendapatkan bantuan makanan. Hujan deras kembali melanda kota Sibolga, memicu luapan air hingga terjadinya banjir. Polisi tangkap 4 orang pelaku penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk dijual dengan harga yang lebih mahal. Kita ke berita utama. Gelondongan kayu tertumpuk dan menyumbat aliran Sungai Tuka di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibatnya air meluap dan menggenangi akses jalan dan rumah warga. Gelondongan batang kayu ini tertumpuk dan menutup aliran Sungai Tuka di Kabupaten Tapanuli Tengah. Banyaknya gelondongan kayu itu mengakibatkan tersumbatnya aliran air sungai, sehingga mengakibatkan air sungai dan material tanah meluap ke jalan dan menggenangi rumah warga. Pantauan di lokasi, rumah warga dan puluhan hektar areal persawahan milik warga porak-poranda akibat banjir bandang yang melanda daerah itu. Hingga kini akses jalan menuju 3 kelurahan yang diantaranya Kelurahan Tuka, Hutana Bolon, dan Sinpange, serta sejumlah desa di sekitarnya masih tergenangi air karena sungai yang tersumbat. Kondisi ini diperparah karena hujan deras dengan intensitas tinggi masih melanda daerah Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Akses jalan Tanah Bolon bisa bang lihat ini air, masih berair karena sungai-sungai kayu menumpuk, jadi air dari sungai jatuhnya ke jalan. Oh, iya. Kayu itu kan kayu gimana bang? Kayu gelondongan itu nggak? Kayu dari penebangan dari hutan, dari ujung sana, dari Dolok. Saat ini warga berharap pemerintah dan petugas terkait dapat secepatnya mengevakuasi material longsor dan gelondongan kayu. Pasalnya ketiga kelurahan dan sejumlah desa merupakan daerah yang terisolir dan banyaknya warga yang masih mengungsi. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah. 13 hari pasca bencana yang melanda 3 desa di Kecamatan Tapanuli Selatan, para pengungsi mulai terserang berbagai penyakit. Infeksi saluran pernapasan akut dan gatal-gatal mendominasi penyakit warga pengungsi. 13 hari sudah berlalu pasca banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Para pengungsi mulai terserang berbagai penyakit. Pengungsi yang berada di posko Batahula ini berjumlah 1.365 pengungsi, termasuk anak-anak. Rumah mereka pun telah hanyut tersapu banjir bandang. Kondisi pengungsian yang sesak dan terbuka membuat para pengungsi, terlebih anak-anak, rentan terserang penyakit. Posko kesehatan yang berada di pengungsian mencatat penyakit infeksi saluran pernapasan akut, gatal-gatal, dan luka pada bagian tubuh pasca banjir bandang mendominasi keluhan para pengungsi. Kalau yang kita tangani keseluruhannya, baik dari anak-anak, di orang tuanya, ataupun juga sudah usia lanjut. Semuanya kita layani. Pembersihan wilayah terdampak masih terus dilakukan dan akses jalan yang sempat terputus kini dalam perbaikan. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Akibat diterjang banjir, bagian dalam Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, porak-poranda. Pasien yang menjalani rawat inap pun akhirnya dievakuasi ke rumah sakit lain. Halaman depan rumah sakit tampak masih digenangi air setinggi 20 hingga 40 cm. Sementara itu di bagian gedung dalam poliklinik, tempat pemeriksaan kesehatan, kondisinya cukup memprihatinkan. Inilah kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Sejumlah alat pun tampak dikeluarkan dari ruang pemeriksaan untuk dibersihkan. Petugas kebersihan pun masih bekerja membersihkan beberapa kursi dan meja pelayanan yang sudah terendam air hampir 2 pekan.
Genangan air akibat banjir cepat masuk dan merendam alat-alat kesehatan. Akibatnya sejumlah pasien yang dirawat inap sempat dilarikan ke lantai 2 hingga akhirnya dievakuasi untuk dialihkan ke rumah sakit lain. Kemarin yang kami bawa ke ini Bang, Cempaka, Kasturi, sebagian kami mengungsikan di atas. Yang masih membutuhkan perawatan dipindahkan ke rumah sakit lain lagi juga atau? Kabarnya dibawa ke ini Bang, ke rumah sakit Bidadari. Soalnya pada saat itu kan saya udah nggak masuk kan. Besoknya saya udah nggak masuk. Pas saya jaga itu, pasien kita mengungsikan ke Cempaka sama Kasturi aja Bang. Untuk sekarang masih ada pasien di sini, Bang? Pasien udah nggak ada Bang, kita ngungsi semua. Sekarang di sini ya tinggal pengungsi-pengungsi lagi lah. Masih ada masyarakat sekitar. Dari 15 kecamatan yang terendam banjir, hingga Selasa pagi, tinggal 1 kecamatan yang tergenang, yaitu Kecamatan Tanjung Pura, dengan debit air yang bervariasi. Kini ada 1000-an warga yang belum tersentuh bantuan makanan dan air bersih, karena masih terkepung banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Banyaknya daerah yang belum tersentuh bantuan makanan dan air bersih membuat seorang pengungsi setiap harinya ia berjalan keliling berharap mendapatkan bantuan makanan untuk anak dan istrinya. Banjir masih menggenangi Kabupaten Langkat. Selama 2 minggu terakhir, penyusutan genangan air berlangsung lambat. Hingga Selasa pagi, Kecamatan Tanjung Pura masih digenangi banjir dengan ketinggian semata kaki hingga sepaha orang dewasa atau sekitar 60 cm hingga 1 meter. Aktivitas warga serta akses jalan masih lumpuh, termasuk untuk mencukupi kebutuhan sekunder sehari-hari. Warga pun kesulitan. Salah satunya Iwan, warga desa Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura. Setiap harinya ia dan istri harus menyusuri genangan air setinggi 20 hingga 70 cm untuk berkeliling mencari bantuan makanan dari pemerintah maupun masyarakat yang bermurah hati. Selama ini mereka mengungsi di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura. Mereka beserta kedua anaknya hanya menerima bantuan makanan siap saji selama 2 hari saja. Lebih dari itu, mereka berusaha menerjang banjir untuk mendapatkan bantuan. Di sini keliling lah di kota itu Bang. Entah ada orang ngasih nanti atau apa ya kan. Oh gitu. Itu udah berapa hari Abang kayak gini? Selama banjir lah Bang, dari pertama banjir lah. Lebih dari 10 hari berarti ya? Jadi nggak ada bantuan pemerintah datang kemari ngantar nggak ada? Yang pertama ya bantuan datang itulah dari pihak rumah sakit yang belum tidur ya. Selain dari pihak rumah sakit kami nggak ada apa-apa. Nah itu dari rumah sakit sekali aja? Direktur ada 3 kali dia kasih. Habis itu hari banjir pertama sama hari ke-4, hari ke-5 dia yang kasih. Hingga kini ribuan warga khususnya yang masih terjebak banjir berharap pemerintah dapat mengupayakan semaksimal mungkin bantuan yang dapat diberikan pada korban banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat.